kedepannya poin-poinnya 10 menit dari sekarang. Silakan Mas. Baik Pak. Terima kasih Pak Mas Duki, izin share screen. Baik, terima kasih Pak Mas Duki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyediakan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya mengenai laporan magang Merdeka di ADTV. Baik, apakah sudah terlihat Pak? Apakah sudah terlihat Pak? Halo Pak? Ya, silakan aja Mas. Baik Pak, terima kasih. Baik, untuk kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai laporan akhir magang dan studi independen bersertifikat Kampus Merdeka yang saya jalani di ADTV. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai alasan saya mengapa ikut program magang Merdeka di ADTV. Jadi awal mulanya memang saya ada pada posisi titik jenuh di mana saya merasa bosan pada kegiatan-kegiatan daring, di mana kuliah harus diisi dengan daring, tugas-tugas juga diisi dengan kegiatan daring. Lalu saya mencoba untuk mencari salah satu kegiatan yang bermanfaat, yang dalam konsepnya itu selain memberikan manfaat, tapi juga memberikan kemampuan baru dan pengetahuan baru bagi saya. Akhirnya saya menemukan salah satu program yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Pemuda dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bernama Program Kampus Merdeka. Nah, dalam laporan ini saya memiliki tanggung jawab moral untuk baik moral maupun material untuk menyampaikan laporan akhir magang yang sudah saya jalani selama 5 bulan ini. Nah, dalam laporan ini saya akan menyampaikan proyek laporan dengan judul Peran Divisi Reporter Magang Merdeka ADTV pada produksi pemberitaan muatan lokal Yogyakarta di PT Arah Dunia Televisi atau ADTV. Nah, dalam laporan ini ada beberapa subbagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada bagian latar belakang, lalu saya juga akan menjelaskan mengenai gambaran umum dari PT Arah Dunia Televisi atau ADTV. Lalu saya selanjutnya juga akan masuk ke bagian pembahasan. Nah, di bagian pembahasan ini saya akan menyampaikan beberapa bagian-bagian yang selama 5 bulan ini saya jalani. Lalu selanjutnya saya akan lebih spesifik masuk pada liputan berita muatan lokal di ADTV. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai proses atau flow pelaksanaan program liputan di ADTV. Selanjutnya saya juga akan menyajikan mengenai hasil-hasil program yang berhasil saya liput dengan liputan yang syarat akan muatan lokal khas Yogyakarta. Selain menceritakan program liputan muatan lokal, saya juga akan menceritakan mengenai hasil yang saya dapatkan selama mengikuti program MSIB di ADTV. Dan terakhir ada sesi dokumentasi yang akan menjelaskan mengenai poin-poin yang saya jelaskan dalam presentasi. Begitu Pak. Lalu langsung saja saya akan menjelaskan mengenai latar belakang saya menulis laporan akhir magang dan studi independen bersertifikat Kampus Merdeka ini. Yang pertama, dalam latar belakang saya merasa mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan ini karena sebagai bagian dari hutang budi saya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui programnya Kampus Merdeka. Jadi dalam latar belakang ini saya ingin menyampaikan bahwa perkembangan kurikulum pendidikan, baik pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi di perguruan tinggi di Indonesia,
saya rasa ini sudah mencapai milestone baru atau titik loncatan yang baru, yang dimana pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai mencanangkan satu program bernama Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang sejatinya sudah dimulai pada tahun 2020. Nah, pada program Magang Merdeka yang saya ikuti ini sebenarnya adalah program Magang Merdeka batch kedua atau angkatan kedua, di mana tahun pertama sudah dijalani pada semester sebelumnya itu antara bulan Januari hingga bulan eh, Maret, dari bulan Agustus sampai bulan Desember. Sementara angkatan kedua, ya ini angkatan saya, dimulai pada bulan Februari hingga bulan Juli selama 5 bulan. Nah, program Magang Merdeka ini memang mencari mitra-mitra atau perusahaan-perusahaan yang memiliki kemauan untuk menyumbangkan lini bisnisnya dikelola oleh mahasiswa. Jadi menerima mahasiswa-mahasiswa internship dari berbagai perusahaan begitu. Nah, kebetulan di Yogyakarta sendiri ada banyak sekali perusahaan, namun ketika saya melihat list daftar yang tersedia, saya merasa cocok dengan ADTV Multimedia Entrepreneurship karena ADTV selain fit dengan program studi saya, yakni ilmu komunikasi, juga saya merasa passion saya ada di sini, di bidang media. Akhirnya saya memilih ADTV dan alhamdulillah saya dinyatakan diterima untuk mengikuti program Magang Merdeka di ADTV. Nah, lalu ADTV Multimedia Entrepreneurship ini apa sih? Nah, ADTV Multimedia Entrepreneurship ini adalah salah satu program mikrokredensial dari ADTV yang tujuannya adalah mengembangkan potensi mahasiswa di bidang broadcasting dan entrepreneurship. Jadi ADTV menerima mahasiswa internship dari program Magang Merdeka yang disiapkan untuk mengasah soft skill dan hard skill dari mahasiswa untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Begitu. Lalu di bagian ini saya juga akan menjelaskan mengenai PT Arah Dunia Televisi atau ADTV secara gambaran umumnya saja. Jadi ADTV ini merupakan salah satu stasiun televisi lokal, bisa dikatakan terbesar di Yogyakarta karena memang memiliki grand studio terbesar di Yogyakarta dan Jawa Tengah dan merupakan salah satu dari 6 televisi lokal swasta yang ada di Yogyakarta. Nah, awalnya ADTV ini merupakan salah satu televisi komunitas yang sebenarnya dimiliki UAD, lalu kemudian diakuisisi oleh Muhammadiyah melalui amanat dari Pramuktamar Muhammadiyah, yang akhirnya berkembang menjadi stasiun televisi swasta lokal dengan memiliki jangkauan siar yang mencakup wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah, dan bisa didapatkan melalui jangkauan sinyal pada channel 44 UHF. Nah, untuk studio ADTV ini sendiri seperti yang telah saya jelaskan tadi, karena memang merupakan televisi komunitas dari salah satu universitas, pertama kali bertempat di UAD. Kalau saya diceritakan oleh mentor-mentor saya, itu studionya masih kecil, lalu kemudian launching pada 18 Juli 2009 setelah diakuisisi oleh Muhammadiyah, pindah ke Mandala Krida hingga akhirnya semakin berjalannya waktu berkembang dan memiliki kantor dan studio sendiri dan terpisah dari UAD, walaupun tidak sepenuhnya terpisah karena masih banyak kerjasama yang diikuti antara UAD dengan ADTV ini. Dan akhirnya setelah melalui berbagai rapat pemegang saham, akhirnya berkembang dan pindah ke Jalan Raya Tajem, kilometer 3 Sleman hingga hari ini. Itu sedikit mengenai gambaran umum mengenai PT Arah Dunia Televisi. Lalu di bagian pembahasan, saya ingin membahas mengenai kegiatan-kegiatan yang saya ikuti selama 5 bulan menjalani masa magang, terhitung sejak 22 Februari 2022 hingga 21 Juli 2022. Nah, selama menjalani 5 bulan masa itu, saya ingin membaginya pada 4 tahapan, 4 porsi di mana saya dilatih benar-benar oleh ADTV dan pihak kampus Merdeka untuk menjadi seorang jurnalis, tapi juga bersifat entrepreneurship begitu. Yang pertama, kami menjalani kuliah umum jurnalistik. Tentunya kuliah umum ini dihadiri oleh
semua peserta magang. Jadi di ADTV itu ada sekitar 50 peserta magang, dan itu kemudian terbagi menjadi 6 divisi-divisi kecil, dan kesemuanya masuk pada kuliah umum jurnalistik ini tidak memandang dari divisi manapun. Jadi kuliah umum jurnalistik ini memandang menjelaskan mengenai teori-teori mengenai jurnalistik, broadcasting, dan entrepreneurship yang muaranya adalah dalam kasus ini bisnis yang dijalankan oleh ADTV pada program multimedia entrepreneurship begitu. Nah, untuk kuliah umum jurnalistik ini dijalani sekitar 1 minggu setelah menjalani masa magang, 1 minggu pada awal mula masa magang. Lalu setelah itu, setelah menjalani 1 minggu full kuliah umum jurnalistik oleh para praktisi-praktisi di bidangnya, dilanjutkan mengenai kuliah kompetensi, di mana kuliah kompetensi ini adalah pembagian dari 6 divisi yang telah saya sebutkan tadi. Kebetulan saya sendiri berasal dari divisi reporter, maka kuliah kompetensi ini khusus membahas mengenai program-program atau proyek-proyek yang akan saya jalankan selama menjalani magang di ADTV. Nah, setelah menjalani kuliah kompetensi yang lumayan intens, jadi porsi dari magang saya sendiri ini adalah 75% praktik di lapangan, dan 25% adalah kuliah umum jurnalistik dan kuliah kompetensi. Nah, setelah menjalani kuliah kompetensi mengenai apa-apa saja flow-flow apa yang harus dilakukan ketika menjadi reporter di ADTV, langsung pada program yang ketiga adalah praktik langsung di lapangan, di mana di praktik lapangan ini sebenarnya tidak hanya 3 ya. Kalau yang saya jelaskan di sini adalah sebagai seorang reporter saya melakukan liputan berita. Saya juga diminta, kami peserta magang dari divisi reporter juga menjadi pembaca berita atau news anchor pada program Lensa 44 ADTV, lalu juga menjadi editor. Namun lebih dari itu sebenarnya praktik lapangan di sini akan sangat banyak, dan syarat akan kualifikasi-kualifikasi yang sangat memenuhi pengalaman-pengalaman baru yang saya dapatkan gitu Pak, selama menjalani magang di ADTV. Nah, dari praktik lapangan ini pada sesi terakhir ada proyek akhir, di mana proyek akhir ini memang satu keinginan dari Kampus Merdeka, sebuah permintaan dari Kampus Merdeka meminta agar para peserta magang memiliki proyek akhir yang berkesan bagi ADTV atau bagi mitra yang bergabung pada program Kampus Merdeka. Nah, pada program proyek akhir ini, kebetulan kami dari seluruh peserta magang menggelar event. Karena kebetulan momennya tepat dengan Milad ADTV yang ke-13, maka kami dari seluruh divisi, dari seluruh peserta magang Merdeka, mengadakan event Milad ADTV. Waktu itu adalah bazar dan juga thrifting, lalu juga ada perlombaan bintang cilik, lalu juga ada donor darah selama 1 hari, dan itu memberikan kesan mendalam bagi ADTV dan juga Kampus Merdeka tentunya. Berikut adalah 4 kegiatan yang saya ikuti selama menjalani program magang Merdeka di ADTV. Lalu saya akan spesifik melanjutkan mengenai liputan apa saja yang saya liput, mengenai liputan berita muatan lokal di ADTV. Mengapa saya mengangkat ini? Karena memang ADTV dengan basis televisi lokal, saya rasa memiliki tanggung jawab untuk memberitakan berita-berita yang syarat akan muatan lokal khususnya di Yogyakarta. Nah, dasarnya peliputan karya jurnalistik yang syarat akan muatan lokal ini merupakan salah satu jenis pemberitaan soft news yang proses akhirnya peliputannya ditayangkan pada program Lensa 44 ADTV. Seperti yang bisa dilihat bahwa program-program berita tidak hanya menayangkan berita-berita hard news saja, namun juga ada berita-berita soft news. Nah, khusus pada berita muatan lokal di ADTV ini adalah merupakan program soft news yang tujuan penayangannya adalah tujuan penayangan pemberitaan ini adalah bagian dari program yang membutuhkan tayangan berbagai variasi pemberitaan, baik tayangan hard news yang aktual, terpercaya, dan terkini, namun juga soft news. Karena segmentasi pemberitaan dari proyek ini sendiri
menyasar berbagai macam unsur lokal khas Jogja, meliputi tempat wisata, komunitas, hobi, dan event-event tertentu yang ada di Yogyakarta, lalu usaha kecil dan menengah, budidaya yang ada di Yogyakarta, hingga institusi-institusi pemerintahan yang ini fungsinya adalah untuk memberitakan berita-berita yang khas muatan lokal di berbagai wilayah di daerah istimewa Yogyakarta. Itu adalah mengenai proyek yang saya jalani. Sebenarnya berita muatan lokal ini ada pada proyek lensa advertorial, di mana lensa advertorial ini adalah salah satu peliputan berbayar, sebenarnya peliputan berbayar, namun membicarakan mengenai berita muatan lokal yang ada di Yogyakarta. Dari hasil liputan tersebut, lalu pelaksanaan programnya itu seperti apa, flow-nya seperti apa, maka akan saya jelaskan di sini bahwa flow pelaksanaan program liputan singkatnya seperti ini, walaupun pada praktiknya ada berbagai macam hal yang perlu yang bisa dijelaskan. Namun secara singkatnya adalah yang pertama adalah membuat perencanaan liputan. Karena beritanya soft news, jadi kita perlu untuk membuat semacam TOR atau term of reference untuk merencanakan apa-apa saja yang perlu diliput, gambar mana saja yang perlu diliput, lalu wawancara apa yang ingin disampaikan kepada para narasumber. Nah, kita buat perencanaan itu, lalu dari hasil TOR tersebut nanti akan diserahkan ke mentor apakah TOR kita disetujui atau tidak. Apabila direvisi, maka kita perlu mengerjakan kembali. Nah, setelah mendapatkan persetujuan dari mentor, selanjutnya adalah kita akan melakukan kontak dan membuat janji liputan bersama PIC atau person in charge dari tempat liputan. Setelah membuat janji temu, kita juga akan langsung melakukan proses liputan. Dalam proses liputan ini biasanya peserta magang merdeka, karena masih peserta magang, mentor meminta setidaknya ada 2 orang yang meliput, di mana 1 orang ditugaskan sebagai camera person atau campers, lalu yang kedua ditugaskan sebagai reporter yang tugasnya adalah membuat naskah, lalu juga mewawancarai narasumber dan sebagainya. Lalu dalam proses liputan selesai, setelah proses liputan selesai, dilanjutkan dengan pembuatan naskah berita. Nah, pembuatan naskah berita ini sebenarnya proses yang sebenarnya bisa dikatakan mudah, tapi memerlukan ketelitian, karena pembuatan naskah berita di televisi dibandingkan dengan pemberitaan dalam artikel perlu dipelajari lebih dalam, karena naskah berita tidak sama dengan naskah artikel biasa. Seperti itu. Lalu setelah pembuatan naskah berita selesai, kita setorkan ke dalam sistem di divisi news, lalu berlanjut kepada tahapan editing atau penyuntingan gambar, penyuntingan liputan seperti itu. Nah, di tahap editing memang peserta magang tidak terlalu berbicara banyak, maksudnya tidak terlalu memegang hal ini secara penuh, karena dikhawatirkan hasil editing tidak sesuai dengan flow yang ada sebelumnya begitu. Jadi terkadang memang beberapa peserta magang dari divisi reporter memang diminta untuk melakukan editing, tapi tidak setiap hari, karena agar flow editing itu mulai dari kualitasnya hingga jam kerjanya juga tidak terlalu melebar, akhirnya editing tidak terlalu masuk dalam menjadi tugas dari program magang divisi reporter. Nah, setelah melakukan editing, maka tahap akhirnya adalah menayangkan program liputan. Nah, program liputan ini bisa ditayangkan pada program Lensa 44 siang yang ditayangkan secara live selama 30 menit, atau di Lensa 44 malam yang ditayangkan tapping selama 1 jam mulai pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Itu adalah pelaksanaan program liputan yang divisi reporter jalani pada Adi TV. Lalu hasil program liputan apa saja yang saya kerjakan selama menjalani 5 bulan masa magang? Sebenarnya 5 liputan ini adalah program liputan yang khusus membahas mengenai muatan lokal khas Yogyakarta. Pada praktiknya saya melakukan setidaknya ada 13 kali melakukan liputan di lapangan, dan saya mencoba menyaring, memfilter. Ternyata ada
5 liputan yang bagi saya ini merupakan salah satu program liputan muatan lokal yang sangat khas dengan Yogyakarta. Di antaranya di sini ada 3 liputan yang merupakan salah satu proyek dari Dinas Kebudayaan Yogyakarta mengenai proyek Sumbu Filosofi Yogyakarta. Nah, dalam proyek Sumbu Filosofi itu, Dinas Kebudayaan meminta ADTV untuk mempublikasikan kawasan-kawasan yang menopang Sumbu Filosofi di Yogyakarta. Salah satunya adalah liputan di Kampung Ketandan, liputan di titik 0 km Yogyakarta, dan liputan di Pasar Ngasem. Liputan di Kampung Ketandan ini merupakan salah satu sisi unik dari Yogyakarta, khususnya di pedestrian Malioboro, mengenai kampung pecinan yang sudah ada sejak zaman dahulu hingga hari ini menjadi salah satu kampung yang ikonik di sekitar pedestrian Malioboro. Lalu di titik 0 km Yogyakarta juga merupakan salah satu ciri khas yang dimiliki kota Yogyakarta, apalagi merunut pada Sumbu Filosofi yang apabila kita tarik lebar itu mulai dari titik Tugu Yogyakarta hingga dari Tugu Yogyakarta hingga Panggung Krapyak yang garis lurus. Lalu liputan terakhir mengenai Sumbu Filosofi yang saya jalani adalah liputan di Pasar Ngasem. Pasar Ngasem ini adalah pasar yang dekat dengan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yang bagi saya ini menjadi salah satu liputan pasar yang lumayan menyenangkan ya, karena di Pasar Ngasem ini kita bisa bertemu dengan berbagai macam pembeli dan berbagai macam penjual yang sudah dari zaman dahulu mendulang rezeki di Pasar Ngasem ini. Nah, selanjutnya setelah liputan tersebut, saya juga meliput mengenai liputan program TNI AD, mengenai TNI MMD, yaitu TMMD, yaitu TNI Manunggal Membangun Desa yang dilakukan oleh Kodim 732 Sleman. Waktu itu liputan ini dilakukan di Dusun Pandowo Harjo mengenai program pembangunan desa yang dilakukan oleh Kodim 0732 Sleman bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Sleman sendiri. Selanjutnya liputan khas muatan lokal yang saya liput juga mengenai liputan budidaya bebek petelur di Amar Farm Yogyakarta. Nah, liputan budidaya bebek petelur ini juga merupakan liputan muatan lokal khas Yogyakarta. Kenapa? Karena bebek petelur sendiri adalah merupakan salah satu bahan yang digunakan oleh para penjual gudeg, di mana telur bebek ini digunakan sebagai telur yang disajikan dalam makanan khas Yogyakarta, yaitu gudeg. Nah, ini hasil program liputan muatan lokal khas Yogyakarta, walaupun pada praktiknya saya melakukan banyak liputan lain di hard news, misalkan di kepolisian mengenai dugaan penyalahgunaan narkoba dan sebagainya. Namun khusus untuk program liputan yang membahas mengenai muatan lokal khas Yogyakarta adalah 5 liputan ini. Jadi sebenarnya divisi reporter itu menjalankan banyak sekali program liputan. Kalau dihitung kemarin itu ada sekitar 63 liputan selama 5 bulan menjalani masa magang, yang itu tentunya dibagi-bagi porsinya. Jadi dalam divisi reporter ada 10 peserta. Nah, setiap liputan itu diikuti oleh 2 orang, dan setelah dihitung diakumulasi selama 5 bulan menjalani masa magang, ada sekitar 63 liputan yang berhasil divisi reporter buat selama menjalani magang merdeka di ADTV. Nah, kita berlanjut kepada hasil-hasil lain. Sebenarnya ini side story dari perjalanan saya selama mengikuti program magang merdeka di ADTV. Nah, lalu apa sih yang saya dapatkan selain program-program liputan yang tadi saya sudah jelaskan? Nah, di sini saya membaginya menjadi setidaknya ada 5, mungkin lebih banyak dari itu, namun tidak bisa saya sampaikan semuanya. Yang pertama, saya merasakan ada peningkatan pada soft skill dan hard skill saya. Mungkin soft skill adalah pada kemampuan saya berkomunikasi dengan narasumber. Saya belajar banyak hal, bagaimana cara mewawancarai orang-orang dengan baik, yang seperti apa, dan itu dilatih oleh para mentor-mentor yang merupakan praktisi pada bidangnya. Lalu kemampuan hard skill mungkin seperti pengambilan gambar, mulai dari long shoot, medium shoot, dan close up, yang itu tentunya memberikan modal berharga bagi saya dalam peningkatan hard skill saya.
Lalu kemudian saya juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi pembaca berita. Jadi setidaknya sekali dalam seumur hidup setidaknya saya pernah masuk on air dalam televisi, tidak hanya sekedar diwawancara, namun juga menjadi pembaca berita. Dan ini merupakan salah satu pengalaman berharga. Lalu kemudian yang ketiga adalah kesempatan untuk menjadi model atau talent iklan. Nah, di ADTV karena memang programnya adalah entrepreneurship, ADTV berkolaborasi dengan banyak pihak yang ingin membuat iklan yang bekerja sama dengan ADTV, dan mungkin ini aji mumpung karena ADTV ada banyak peserta magang, ada sekitar 50 peserta magang. Lalu saya diminta untuk menjadi model atau talent iklan pada kolaborasi ADTV dengan pihak-pihak klien. Dan selanjutnya yang keempat adalah kesempatan saya untuk menjadi Master of Ceremony atau MC pada program Milad ADTV. Seperti yang saya jelaskan tadi, pada program akhir yang diinginkan oleh Kampus Merdeka adalah proyek akhir angkatan untuk MSIB batch kedua ini. Nah, saya di situ diberikan kesempatan untuk menjadi Master of Ceremony pada acara tasyakuran Milad ADTV yang ke-13 yang tentunya dihadiri oleh para jajaran komisaris dari jajaran komisaris, direksi, dan para karyawan serta para peserta magang di ADTV. Lalu yang terakhir yang saya bisa sampaikan di sini adalah kesempatan untuk menjadi seorang event organizer. Meskipun di kuliah juga berkesempatan menjadi event organizer, namun di sini saya juga mendapatkan kesempatan yang sama juga menjadi event organizer, khususnya pada lingkup yang lebih luas karena ini mencakup wilayah Yogyakarta. Di program Milad ADTV ini saya berkesempatan untuk menjadi ada pada divisi fundraising dan sponsorship begitu. Lalu terakhir saya akan menyampaikan mengenai dokumentasi yang saya ikuti selama menjalani magang di ADTV. Nah, berikut ini adalah yang bisa dilihat adalah teman-teman saya selama mengikuti 5 bulan menjalani masa magang. Jadi ada 4 laki-laki dan 6 perempuan. Lalu selanjutnya adalah dokumentasi saya ketika mendapatkan kesempatan untuk menjadi talent pada berbagai jenis iklan. Untuk iklan yang pertama ini berbentuk video, jadi saya diminta untuk menjadi talent pada proyek yang sama tadi seperti Sumbu Filosofis Jogja. Ini program dari Dinas Kebudayaan Jogja untuk kampanye Yogyakarta kepada UNESCO menuju Yogyakarta Warisan Dunia. Di sini saya diminta untuk menjadi talent sebagai seorang wisatawan yang datang ke Jogja dan menikmati suasana khas lokal Yogyakarta. Lalu yang kedua di sini adalah saya juga menjadi talent dalam website Adimedia. Adimedia ini sendiri merupakan salah satu cabang usaha baru dari ADTV untuk yang menyediakan berbagai proyek, event, dan bisnis yang dijalankan oleh ADTV. Jadi apabila ada klien yang menginginkan untuk eventnya diliput, bisa menghubungi Adimedia ini. Lalu ini merupakan dokumentasi kesempatan saya menjadi Master of Ceremony pada acara tasyakuran Milad ADTV yang dihadiri oleh para komisaris, dan ini juga disiarkan langsung oleh ADTV, maksudnya diliput oleh ADTV melalui program Lensa 44. Lalu ini merupakan hasil dari kesempatan saya menjadi seorang news anchor atau pembaca berita pada program Lensa 44 ADTV. Jadi seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, program Lensa 44 ADTV diisi oleh para pembaca berita muda yang ingin tampil di layar kaca, dan alhamdulillah karena saya masuk pada divisi reporter yang mana itu ada dalam naungan divisi news ADTV, saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi news anchor. Tentunya kesempatan ini juga didapatkan oleh peserta magang lain dari divisi reporter. Di sini adalah hasil yang bisa dilihat ditayangkan di televisi, sementara di bagian ini merupakan behind the scene
dari proses pembacaan berita sebagai news anchor di program Lensa 44 Adi TV. Lalu ini merupakan dokumentasi saya selama menjalani proyek akhir, proyek angkatan Magang Merdeka angkatan kedua selama menjadi event organizer. Lalu dokumentasi yang terakhir ini merupakan TOR atau Time of Reference dan naskah berita yang saya buat, dan ini merupakan kalau di sebelah ini adalah naskah berita ya, naskah berita yang saya buat di Kampung Ketandan. Nah, untuk bagian lead ini adalah merupakan bagian yang perlu dibaca oleh pembaca berita, sementara bagian yang tidak yang tidak ditebalkan atau tidak font yang tidak di bold ini merupakan bagian yang dibaca oleh voice over dalam pembacaan berita. Sementara untuk bagian SOT sendiri ini merupakan berisi mengenai gambar atau tayangan wawancara yang saya dapatkan ketika melakukan liputan. Lalu untuk pembuatan time of reference atau alur peliputan, ini adalah alur peliputan Topeng Kayu Mbah Surojo, dan rencana peliputannya sebenarnya mudah saja mengenai gambar apa yang ingin disampaikan, lalu keterangan atau narasi apa yang ingin dibicarakan dalam liputan tersebut. Baik, sepertinya sudah selesai Pak untuk laporan akhir magang yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang ingin diajukan. Ya, terima kasih Mas Isar. Saya menyimak dengan baik ya apa yang Anda presentasikan. Pertama tentu apresiasi yang sangat tinggi untuk proses ini lebih dari sekedar magang ya. Makanya ini adalah satu program yang organize ya, rencana lebih baik karena dikaitkan dengan IKM. Nah, pada saat di TV juga tampaknya ada mahasiswa lain yang juga ikut program yang sama dari kampus lain gitu ya. Betul Pak, jadi program ini diikuti oleh seluruh mahasiswa dari berbagai universitas. Jadi teman-teman saya ada yang berasal dari Sulawesi, ada yang berasal dari Kalimantan, Sumatera juga, dan mereka berkumpul satu di dalam satu kegiatan luring bernama Magang Merdeka ini. Yang semuanya di ADTV. Iya, di ADTV. Oke, jadi memang ADTV merancang program yang mereka ditunjuk oleh kampus Kemendiknas ya. Kemendikbud ya. Kemendikbud ya. Oke. Jadi itu penting karena kan program ini memang terkait dengan Kementerian Pendidikan. Jadi kalau lokasi pelaksanaannya tidak ditunjuk oleh mereka, mungkin tidak bisa diakui sebagai proses NDKM. Betul. Ya. Jadi yang pertama sudah benar, sudah bagus, sudah tepat ya. Anda memilih ADTV terutama mungkin karena sama dengan minat studinya apa di komunikasi ini kemarin ya. Kalau minat studinya sebenarnya public relation Pak, tapi sebelumnya saya juga ikut salah satu UKM di bawah Humas, yaitu Student Journalist Community, itu SJC di bawah Bu Ratna waktu itu. Akhirnya saya ingin mengembangkan aja sih ke ADTV. Ya, dan sebetulnya saya dengar tadi kan tidak ada maksudnya tidak ada yang tidak pas, artinya ada yang juga berkaitan dengan kita tadi kan ada menjadi talent, menjadi MC ya, atau dari event organizer ya, itu kan relate dengan ilmu PR-nya. Sementara Anda ikut gabung dalam produksi berita itu mungkin lebih ke jurnalistik ya. Nah, jadi itu. Nah, ini kalau nggak salah tadi 5 bulan ya. Iya, betul, 5 bulan. 5 bulan itu cukup lama ya. Dan selama 5 bulan itu bagaimana kamu tinggalnya di Jogja kan? Artinya tinggal di kos atau memang mereka mengumpulkan semua peserta ini di satu tempat ya? Kalau di ADTV sebenarnya punya mes tersendiri, tapi itu mesnya khusus putri Pak.
Jadi selama menjalani 5 bulan masa magang, kosnya saya tetap dekat UII, jadi setiap hari saya laju dari UII ke ADTV. Itu cuma 15 menit kok. Terus yang lain, yang peserta dari provinsi Ya, lain itu kalau kos berarti. peserta dari divisi lain kos. Sebenarnya yang nggak saya ceritakan di sini, saya juga mendapatkan bantuan biaya hidup atau uang saku Pak dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi tanggung jawab dari Kemendikbud adalah memberikan bantuan biaya hidup itu, dan juga dari ADTV yang menyediakan layanan para mahasiswa internship itu sih Pak. Ya, ya itu tidak apa-apa. Memang kan semua kita tahu, artinya itu hal yang harus Anda sampaikan dan itu haknya ya dari Anda yang mengikuti program ini. Seperti yang misalnya mengikuti di ISMA itu kan yang ke beberapa negara. Jadi itu supaya jadi motivasi untuk adik kelasnya di sana nanti. Ya, selain pengalaman, selain jaringan, selain apa yang tadi kebersamaan dengan banyak orang juga adalah bantuan biaya. Nah, kemudian yang paling penting kan outputnya ya. Jadi tidak disampaikan pesannya, ada pengalaman, ya. Juga ada portofolio barangkali ya yang memang bisa ditunjukkan ya dari dokumen-dokumen bikin berita itu. Atau dari apa tadi kegiatan yang relevan itu. Kalau dari pemerintah dari TV-nya itu harus dikumpulkan atau bisa nggak itu dikumpulkan ke nanti masuk ke prodi ya jadi contoh. Maksudnya ininya Pak, laporannya. Kalau laporannya memang diunggah ke sistem, tapi memang kalau dibutuhkan untuk Nadiem, mungkin saya bersedia untuk print ke dalam bentuk hard dan dikirimkan ke Nadiem kalau memang memungkinkan. Ya itu lebih bagus. Jadi nanti kamu kumpulkan dalam satu folder, satu file nanti bilang saja dari Mas Sofi meminta agar ini disimpan di mungkin di komputernya nanti sebagai contoh. Ya seperti ini hasil kerja dari MBKM kan gitu ya. Betul. Di samping laporannya yang hard copy ya kan. Bisa kan dicetak satu atau dua laporan hard copy bisa. Kalau laporan insya Allah bisa. Cuma kalau portofolio lain kan bentuknya video ya Pak. Jadi sebenarnya ditayangkan di YouTube-nya di TV juga sih. Mungkin ketika saya pembacaan berita sebagai pembaca berita itu ada di YouTube-nya di TV, terus hasil liputan juga ada di YouTube-nya di TV sih Pak. Ya bisa saja atau misalnya berupa informasi link-linknya dibuatkan dalam satu file lalu dibuatkan di sana di samping atau mungkin di laporan. Iya di laporan magang. BKM yang hard copy itu ada data-data link-linknya harusnya kan? Oh iya. Ya paling. Lihat sebagian di laporan ada. Jadi pada prinsipnya adalah saya kira saya sudah oke ya. Ini berjalan dengan baik. Pertama yang kedua relevan dengan ilmu Anda dan saya suka mendengar tadi ada hal yang positif yang diperoleh selama kegiatan ini baik dari pengembangan pengalaman, jaringan, ilmunya. Mudah-mudahan juga nanti semangat untuk meneruskannya lagi di profesi yang mirip-mirip di dunia nyata setelah Anda lulus. Amin. Jadi saya tidak ada komen atau pertanyaan yang spesifik karena yang magang sudah mengalami tentu ada banyak dinamika dan itu mudah-mudahan bermanfaat dan kamu beruntung karena sebetulnya ini kan kalau yang magang biasa itu bisa 1 bulan 2 bulan poinnya hanya untuk SKS kan tapi kalau nggak salah ini saya lupa berapa nanti yang bisa diklaim ya. Nanti silakan itu didiskusikan dengan Pak Yudi saja. Tapi sebagai sebuah persyaratan formal dan proses ujiannya maka hari ini ujiannya kita akan selesai dan Anda saya nyatakan lulus ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Oke. Sama-sama. Dengan demikian ujiannya kita nyatakan selesai juga. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke, saya pamit ya. Siap Pak. Terima kasih.